Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas metode inversi, metode global optimasi. Untuk yang pertama yaitu jelaskan keuntungan dan kelebihan dari optimisasi global dibandingkan dengan optimisasi lokal. Nah, keuntungan yang pertama itu ada keuntungan. Untuk keuntungan yang pertama itu mampu menemukan solusi global. Optimisasi global mencari solusi terbaik dari seluruh ruang parameter, bukan hanya di sekitar titik awal, yang dimana hal ini penting dalam inversi linear yang memiliki banyak lokal minimum. Yang kedua yaitu tidak tergantung pada titik awal. Berbeda dengan optimisasi lokal yang sensitif terhadap titik awal, metode global lebih robust dan mampu menjelajahi seluruh ruang solusi. Kemudian untuk yang ketiga yaitu mampu menangani fungsi objektif yang kompleks. Dalam metode inversi, fungsi misfit atau selisih antara data hasil simulasi dan data observasi seringkali sangat nonlinear dan bergelombang. Metode global optimisasi seperti genetic algorithm, simulated annealing, atau particle swarm optimization bisa menangani bentuk fungsi seperti itu lebih baik. Kemudian untuk kerugiannya itu yang pertama, waktu komputasi yang lebih lama. Optimisasi global umumnya membutuhkan banyak iterasi atau evaluasi fungsi objektif karena harus menjelajahi seluruh ruang parameter yang membuat proses pencarian solusi bisa berjalan jauh lebih lama dibandingkan optimisasi lokal. Yang kedua, yaitu tidak fokus pada daerah sekitar minimum karena sifatnya eksploratif atau menjelajah luas. Optimisasi global tidak langsung mengarah ke minimum terdekat seperti optimisasi lokal yang membuat konvergensi ke solusi terbaik lebih lambat, terutama jika solusi sebenarnya dekat dengan tebakan awal. Untuk yang ketiga, yaitu kurang efisien untuk masalah sederhana. Jika fungsi objektif relatif sederhana atau hampir linear, penggunaan metode global seringkali tidak efisien atau waktu yang dihabiskan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh dibandingkan metode lokal seperti Gauss-Newton. Untuk soal yang kedua, jika data digenerasi atau diobservasi menggunakan persamaan Detro sama dengan Y sama dengan cos omega 0 M1 X ditambah M1 dikali M2 dengan true model M1 sama dengan 2,5, M2 6,0 dan omega 0-nya 20 dengan X bernilai dari 0 sampai 2. Tentukan inverted model F1 dan M2 dengan grid method dan yang kedua Monte Carlo method. Nah, untuk permasalahan ini dapat diselesaikan dengan kode yang telah diberikan sebelumnya. Yang pertama yaitu grid tanpa noise. Eh, Parameter-parameter yang diganti yaitu x min-nya menjadi 0, x max-nya menjadi 2,0. Eh, omega 0-nya menjadi 20 dan M true M1-nya 2,5 dan M true M2-nya 6. Kemudian persamaannya dituliskan yaitu persamaannya cos tanda kurung omega 0 dikali M true 1 dikali dengan X ditambah dengan M true 1 dikali dengan M true 2. Untuk grid size-nya sendiri itu ada 101 dan grid step size-nya ada 0,06. Untuk minimum M1 yang dipilih yaitu 0 dan minimum M2-nya itu juga 0. Untuk maksimum M1-nya itu 0. Untuk maksimum M1-nya yaitu 5 dan untuk maksimum M2-nya yaitu 10. Apabila di-run, akan menghasilkan grafik tanpa noise seperti ini, dan error surface-nya seperti ini. Nah, true parameters yang diperoleh itu eh, dengan true parameters-nya itu tadi di soal 2,5 dan M2-nya 6,0 dengan menghasilkan estimasi parameter M1-nya 2,52 dan M2-nya itu 5,94 dengan minimum error-nya 0,3. Nih, bisa dilihat pada grafik itu estimasinya itu sangat dekat atau menumpuk dengan original data yang bisa dibilang hasilnya itu cukup dekat dan cukup baik. Juga dibuktikan dengan error surface yang di sini tuh estimated modelnya itu sangat dekat dengan true modelnya.
yang dimana nilai estimasi parameter saat mendekati parameter sebenarnya dan grafik model estimasi hampir sepenuhnya tumpang tindih dengan data asli. Permukaan error menunjukkan bahwa titik estimasinya berada sangat dekat dengan titik model sebenarnya yang menandakan akurasi tinggi dari metode inversi. Bisa dilihat di sini. Kemudian untuk metode Monte Carlo yang tanpa noise, itu parameter-parameter yang diperlukan itu diganti sama seperti tadi, yang apabila di-run itu akan eh, muncul grafik seperti ini. Dan error surface-nya seperti ini. Dan error evolusinya seperti ini. Dengan estimasi parameternya itu 3,64 untuk M1 dan M2-nya 4,06 dengan minim errornya 0,3. Nah, plot data menunjukkan kecocokan yang cukup baik antara model estimasi dan data asli. Yang bisa dilihat itu hampir sama. Kemudian untuk permukaan error dan lintasan pencarian memberikan proses iteratif menuju nilai minimum error. Di sini. Grafik evolusi error dan parameter stabil dengan konversi cepat. Meskipun estimasi tidak persis sama dengan nilai sebenarnya, nilai RSME cukup rendah dan hasil estimasi cukup dekat dengan nilai aslinya. Di sini. Kemudian untuk soal nomor 3, jika di ops pada nomor 2 diberikan noise dengan menggunakan random number dari distribusi normal dengan sama dengan 0 dan sigma sama dengan 0,3, tentukan estimated model M1 dan M2 menggunakan grid method dan Monte Carlo method. Untuk yang dengan noise itu parameternya sama seperti tadi dengan ditambahkan noise SD sama dengan 0,3 yang dimana di observasinya itu D true atau persamaan yang tadi ditambah dengan dengan random number dikali dengan uh, dikali dengan 3 dengan grid parameternya itu 101 dan grid step size-nya itu 0,05 yang nantinya hasilnya itu adalah seperti ini. Dan ini untuk error surface-nya dengan estimasi parameternya 3,6 dan M2-nya 4,15 yang nilai ini tuh menunjukkan deviasi yang signifikan dari parameter sebenarnya dengan grafik perbandingan antara data model dan estimasi dan data observasi noise memiliki ketidaksesuaian yang lebih besar dibandingkan kasus pada nomor 2. Ini sangat tidak eh, sangat signifikan ya perbedaannya. Kemudian untuk permukaan error di sini itu estimasi model berada cukup jauh dari posisi model sebenarnya yang mengindikasikan bahwa keberadaan noise menyebabkan metode grid menemukan minimum lokal yang tidak representatif terhadap parameternya. Untuk estimasi modelnya di sini dan true modelnya tuh di sini. Jadi ini lumayan jauh. Kemudian untuk yang Monte Carlo itu sama itu sama dengan parameter-parameter sebelumnya yang ditambahkan standar deviasinya itu 0,3 yang nanti hasilnya itu seperti ini. Ini untuk permukaan errornya dan ini untuk error evolusinya. Yang dimana estimasi parameternya itu M1-nya 2,47 dan M2-nya 5,91 dengan minimum errornya itu 0,7. Nah, plot data menunjukkan adanya deviasi yang lebih besar antara model estimasi dan data observasi akibat dari pengaruh noise. Estimasi parameter lebih menyimpang dari nilai sebenarnya dibandingkan tanpa noise. Dapat terlihat ya di sini sangat-sangat jauh daripada kasus yang sebelumnya.
Permukaan era memperlihatkan jalur pencarian yang lebih tersebar dan tidak langsung menuju titik minimum global. Begini. Dan untuk evolusi parameter dan era menunjukkan fluktuasi yang lebih signifikan pada iterasi awal ini. Kemudian untuk soal nomor 4, apa pengaruh pemberian noise pada nomor 3 dibandingkan dengan noise free pada nomor 2 terhadap hasil metode inversi? Nah, pemberian noise pada data memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil estimasi parameter dalam kedua metode yang ditampilkan. Pada metode tanpa noise, estimasi parameter model M1 dan M2 menunjukkan hasil yang lebih akurat dan mendekati nilai sebenarnya, serta menghasilkan nilai error yang lebih kecil. Hal ini terlihat dari kesesuaian antara model estimasi dan data asli, serta lintasan pencarian yang lebih terarah menuju titik minimum pada permukaan error atau error surface tadi. Sebaliknya, pada metode dengan noise, estimasi parameter menjadi lebih meleset dari sebenarnya dengan nilai error yang meningkat hampir 2 kali lipat. Keberadaan noise menyebabkan data observasi menjadi tidak stabil sehingga algoritma pencarian kesulitan menemukan solusi optimal. Hal ini juga menyebabkan lintasan pencarian parameter menjadi lebih menyebar dan proses konvergensi lebih lambat. Dengan demikian, noise secara langsung menurunkan akurasi dan stabilitas metode inversi, serta meningkatkan ketidakpastian dalam proses estimasi parameter. Eh, itu dia untuk penjelasan tugas metode inversi kali ini. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.